Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Hasanah Jendela Dunia Islam. Bagaimana sekarang? Sudah lebih adem, nggak emosi lagi kan? Nah, gitu. Kalau udah adem, emosi semuanya di jalannya juga santai sama keluarga. Ada permasalahan apa aja tinggal, wah saya masalahin deh. Itu begitu gitu langsung ya. Terapinya ya. Iya, dan itu di atas kapal Titanic. Iya. Satu tenggelam. Benar-benar. Hati-hati. You jump, I jump. Gitu. I jump sendiri. Gitu kan, ini I jump. Ini jump I nih. Waduh, sekarang kita buka kesempatan lagi Ibu. Ada yang bertanya, monggo silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, bagaimana tips menyampaikan yang gampang dimengerti untuk anak tentang pelecehan seksual dan bagian-bagian mana yang istilahnya harus mereka jaga? Iya. Dan masalah pelecehan seksual ini memang hal yang harus kita benar-benar sampaikan sedari kecil ya. Pertama begini, ibu yang sering membandingkan anaknya siapa? Yang membandingkan anaknya ada? Membandingkan anak, ini penting. Momen memandikan, khususnya kalau dia adalah ibunya, kita itu momen untuk mengajarkan tentang proteksi diri. Maaf ya, ketika memandikan, terus kita kan menyentuh area alat vitalnya, atau misalnya kalau dia laki-laki, kalau perempuan misalnya kemaluannya. Disitulah momen kita mengatakan, nah ini kemaluan. Kenapa disebut kemaluan? Karena malu untuk engkau lihat punya orang dan malu untuk engkau perlihatkan, itu dulu. Karena salah satu awal mula terjadinya pelecehan seksual adalah caranya orang lain itu menstimulan dengan memperlihatkan kemaluan kepada anak kita. Makanya kita bilang malu untuk engkau lihat dan malu untuk engkau perlihatkan. Ini disebut kemaluan. Ya, itu penting supaya dia paham tentang hal ini. Jadi termasuk di situ kita bilang yang boleh menyentuhnya itu hanya bunda. Bahkan ayah pun harus izin. Kenapa? Karena memang ini penting. Ini karena ayah juga kasus-kasus incest dan ayah melakukan itu juga ada. Makanya ayah pun harus izin. Kenapa? Ayah pun juga memberitahu kepada anak bahwa kalau ingin menyentuh, ayah izin. Boleh nggak papa menyentuh? Bolehkah papa buka celana? Izin. Karena nanti bagian dari cara dia berinteraksi dengan orang lain. Kalau ada orang megang, papaku aja izin. Ya Mas Ari kalau mau mencium anak bilang, karena ini bagian dari proteksinya. Pipi boleh cium kamu nggak? Kalau dia bilang nggak mau, itu sebenarnya bagian dari fitrah dasarnya anak. Oh begitu? Iya. Ustaz, Afwan, sekaligus praktek bagaimana kalau kita mau boneka? Nah, boleh. Nah, ini kan boneka nih. Nah, tapi kalau boneka, ini namanya siapa ini? Gitu Elsa. Elsa ya, gitu ya. Pengacara deh sekarang. Iya, bukan. Jangan nyebut bukan. pengacara gitu. Salah gitu ya sebagainya. Taip ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang, nanti kan itu udah ya, sebut kemaluan. Nah, tadi kan kita memberitahu nih sama anak tentang masalah yang terkait dengan bagaimana dia memiliki namanya proteksi diri. Nah, jadi kita jelasin sama anak dulu nih tentang bagaimana dia harus memiliki tadi yang namanya pemahaman bahwa orang lain harus izin. Nah, berikutnya adalah anak juga dijelaskan 3 jenis sentuhan agar anak bisa memahami itu apa sih yang dimaksud pelecehan seksual. Pertama, nah kalau orang lain sayang sama kamu, ada namanya sentuhan sayang. Sentuhan sayang itu sentuhan yang memang tulus dikeluarkan, umumnya dari kepala sampai pundak. Nah, jadi gini. Nah, kalau sayang tuh begini, ya. Tuh. Nah, itu yang pertama, ya. Nih Ade jelasin. Yang kedua, ada sentuhan meragukan. Meragukan itu apa? Mungkin awalnya sayang, tapi bisa jadi ada niat jahat. Makanya kalau udah meragukan, kamu berhak menolak. Cirinya apa? Awalnya dari ini ke pundak, dia iseng noel-noel bagian pinggang kamu. Pinggang, perut, itu bagian yang meragukan. Kamu boleh mengatakan, aku nggak nyaman, aku nggak suka. Ya, itu penting untuk anak mengatakan walaupun itu adalah orang terdekatnya. Aku nggak nyaman. Terakhir, sentuhan yang dilarang atau sentuhan yang dilarang, yaitu area yang ditutup oleh pakaian renang. Kalau pakaian renang buat perempuan kan di wilayah kemaluan dan wilayah dada. Ini kalau disentuh bagian ini maka kita mengatakan tidak. Dan kamu boleh berteriak, kamu tidak salah, kamu benar.
ya kita boleh mengatakan aku dan itu boleh berlari dan melapor ke bunda atau melapor ke ayah. Jadi itu poinnya 3 hal ini, dan bagi laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi dia harus mendapatkan hal ini. Nah, jadi kenapa 3 sentuhan ini wajib kita lakukan ya. Yang berikutnya adalah anak-anak diajarin, percayalah sama sensor jiwa kamu. Sensor jiwa itu ada di telapak tangan. Pernah saya bilang jangan pernah memaksa anak salaman kalau dia nggak nyaman. Karena anak kalau kenal sama orang baru itu biasanya nggak langsung salaman. Karena kalau salaman dia pasti dia akan menarik diri. Itu karena sensornya lagi jalan. Ini siapa? Makanya kalau anak mau salaman sama teman kita, kenalin aja dulu. Ini Om Ari ya, yang waktu ayah bikin skripsi dibikinin semua sama Om Ari misalnya gitu ya. Calo Gitu skripsi. ya, calo skripsi. Misalnya, baik banget. Kamu mau salaman gak nih? Ayah salaman. Nih contohnya nih ayah salaman. Dia mau nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan dipaksa, jangan dibilang. Kan ada orang tuh gini, Salim. Lu kalau anak tiba-tiba gini, salimnya kaki. Nggak boleh digituin, karena sensornya nanti rusak. Nah, iya. Ya, karena cara untuk melakukan pelecehan seksual itu menaklukkan telapak tangan. Anak yang mudah disentuh telapak tangannya salaman dan dia nyaman, itu tahap berikutnya untuk bisa dieksplorasi juga untuk kebutuhan dari si pelaku pelecehan seksual ini. Jadi kalau dia nggak mau, percaya aja, nggak apa-apa. Nah itu jadi ibu-ibu juga jangan langsung stres, kok anakku kayak nggak ramah ya. Biasa aja, karena memang begitu cara anak untuk. Nah kalau dia nanti melihat kan ini lagi ngobrol nih ke teman papahnya, nanti dia kan observasi, dia melihat screening, dia obrolan ini kelihatan, ternyata Om Ari emang baik banget, ngasih papaku logam mulia 15 kilo kan gitu. Waduh, ya misalnya kan gitu kiloan ya. lagi ya? Kiloan kayak gitu ya. Kiloan. Kunci mobil dikasih semua. Waduh. Pulang langsung nawarin diri. Om Hari, ya langsung salaman kan. Oh, dia juga minta gitu ya? Oh iya. Materi juga anaknya. Benar. Bukan, karena anaknya sendiri sudah memahami, oh ternyata dia baik. Jadi berikan kesempatan dia untuk memberikan penilaian. Poin berikutnya, kenalkan dulu juga pohon kekerabatan. Pohon kekerabatan itu misalnya bedakan antara mahram bukan mahram ya. Jadi kamu boleh menegakkan jilbab kepada siapa, terus kenalkan juga mana saudara, mana sahabat, mana teman, mana kenalan, mana orang asing. Misalnya kita praktekin pakai pemeran adegan misalnya. Kita nih anak nih, misalnya Mas Arya anak nih, saya nih ya, misalnya tok tok tok, misalnya kan, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Iya. Ini Om dari kantor pos gitu. Boleh masuk rumahnya? Enggak, Om. Kenapa? Udah selesai dong. Jangan tutup dulu ya, dulu ya. Om mau nganterin surat, boleh? Enggak boleh, Om. Kenapa nggak boleh? Aku tanya dulu ya. Oke, bagus banget perannya gitu ya. Jadi kenapa? Karena dia sudah diajarkan petugas pos atau tukang sayur yang itu baru namanya orang asing. Orang asing itu pertama jangan membuka diri untuk kita, dia masuk rumah kita. Kalau menemui di luar itu pun kalau kita dalam keadaan tidak ada orang, kita membatasi diri dengan pintu, itu penting. Kalau kenalan itu yang harus kita pahami beda. Kalau kenalan apa? Orang sekedar lewat yang kita tahu polanya, tukang sayur itu namanya kenalan. Kalau kenalan kita boleh ramah dan sebagainya, tapi kita menolak dia untuk masuk dalam rumah kita. Ya, makanya kalau tadi orang asing kita membatasi diri untuk dia banyak nanya ya. Kalau kenalan boleh, tapi dia tidak boleh masuk rumah kita. Nah, kalau teman boleh masuk tapi tidak boleh masuk kamar kita. Kalau sahabat dia boleh masuk kamar kita tapi tidak boleh menyentuh bagian tubuh kita. Kalau paman atau yang sebut saudara, dia boleh lebih dekat tapi dia tidak boleh menyentuh area privat, mencium boleh tapi karena dia mahram kita. Jadi ada namanya jenjangnya. Itu namanya pohon kekerabatan. Jadi kita harus bisa bedakan. Jadi anak tuh jangan merasa semua orang tuh sama. Ya, harus dibedakan. Oh gitu. Wah, jadi jangan terlalu akrab-akrab banget sih ya. Dilihat dulu ya, dia hubungannya apa sama kita. Dikasih pelajaran buat anak. Atau masuk, Assalamualaikum, iya boleh masuk. Oh silakan, masuk aja. Kok boleh masuk? Saya bukan rumah saya juga. Katanya juga tamu juga anak ini. Dari tadi habis gondol juga. Benar, dia ambil bawa TV. Masuk aja, masih ada tuh DVD player. Waduh, bahaya ya. Waduh, banyak hal yang tentunya juga masih banyak ingin kita ketahui. Tapi sayang waktu jualah yang memisahkan kita. Ibu masih banyak pertanyaan nih, Bu?
Masih ya, disimpan dulu Bu. Siapa tahu nanti kita akan bertemu lagi di episode berikutnya yang di rumah juga. Jangan lupa juga untuk add Instagram kita, yaitu Hasanah_T7. Atau juga mungkin YouTube channel kita, yaitu Hasanah Trans 7 Official. Sepertinya kita pamitan dulu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Kita tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasanah, jendela dunia Islam.